Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Kusaini dengan NIM 43030020041 ingin menjelaskan tentang resumen yang dikirim oleh Bapak dosen tadi, yaitu tentang tauhid. Tauhid merupakan bahasa Arab tauhidan yang artinya mengesahkan Allah. Ilmu tauhid ini membahas tentang pengesahan Allah, sifat-sifat Allah, rukun iman dan pemikiran-pemikiran tentang memahami keimanan. Menurut Syekh Muhammad Abduh, tauhid ialah suatu ilmu yang membahas tentang wujud Allah, sifat-sifat yang wajib tetap padanya, sifat-sifat yang boleh disifatkan kepadanya, dan sifat-sifat yang sama sekali wajib dilenyapkan padanya. Juga membahas tentang Rasul-Rasul Allah, meyakini kerasulan mereka, apa yang boleh dihubungkan kepada mereka, dan apa yang terlarang menghubungkan kepada diri mereka. Kemudian iman. Iman merupakan bahasa Arab yang bermakna percaya. Sedangkan menurut istilah, iman adalah sebuah kepercayaan yang meresap dalam hati dan tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, sehingga berpengaruh kepada ucapan dan perilaku orang yang beriman. Dimensi dalam iman ada tiga, yaitu membenarkan dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan menjalankan dengan anggota badan. Rukun iman ada 6. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Seseorang yang wajib beriman kepada Allah harus wajib beriman kepada Allah dan meyakini sifat-sifat wajib Allah, sifat mustahil yang tidak mungkin melekat pada Allah, dan sifat jaiz yang memungkinkan Allah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuai kehendaknya. Yang kedua adalah iman kepada malaikat. Malaikat Allah yang wajib kita imani ada 10, yaitu Jibril, Mikael, Israfil, Israel, Mungkar, Nangkir, Roket, Atid, Ridwan, dan Malik. Yang ketiga adalah iman kepada kitab. Seseorang wajib mengimani kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada Rasulnya. Kitab-kitab tersebut adalah Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, Taurat kepada Nabi Isa, Injil kepada Nabi Maksudnya Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, Al-Quran kepada Nabi Muhammad sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Kemudian ada iman kepada Rasul Allah. Kita wajib mengimani 25 nabi dan rasul yang telah kita ketahui. Kemudian iman kepada hari akhir. Hari akhir adalah hari kiamat. Pada saat itu semua makhluk Allah akan mati. Kiamat ada dua, yaitu sugro, kiamat kecil, dan kubro, kiamat besar. Yang terakhir adalah iman kepada kodo dan kodar. Kodo menurut bahasa adalah hukum. Kodo adalah tulisan yang ditulis Allah tentang semua yang terjadi kepada makhluk Allah. Dan kedua adalah kodar. Kodar menurut bahasa adalah sebuah ketentuan dari Allah. Kodar adalah penempatan yang pasti yang Allah tetapkan kepada makhluknya, baik yang sedang terjadi maupun yang akan terjadi. Hubungan antara kodar dan kodar merupakan suatu keterkaitan, yaitu kode catatan yaitu kode catatan tentang takdir dan kodar realisasinya. Sekian dan terima kasih. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Kusaini dengan NIM 4303002000041 ingin menjelaskan hasil resumen saya tadi tentang memahami 6 rukun iman dalam agama. Poin pertama ada hadis yang menjelaskan tentang Islam, iman, dan ihsan. Yang intinya adalah ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah tentang iman, Islam, dan ihsan. Setelah dijawab oleh Rasulullah, seorang laki-laki itu membenarkannya. Dan ternyata laki-laki tersebut adalah malaikat Jibril yang ingin mengajarkan tentang Islam, iman, dan ihsan kepada para sahabat. Untuk memahami iman, kita membutuhkan akal dan wahyu. Cara Allah mengajarkan manusia adalah melalui Al-Quran dan hadis Nabi. Jadi Allah memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW dan disampaikan kepada manusia untuk dipelajari. Tapi manusia juga punya akal untuk mencari Tuhannya. Layaknya Nabi Ibrahim alaihissalam saat dia resah tentang siapa Tuhannya, sehingga dia menganggap matahari dan bulan sebagai Tuhannya. Tapi dia menyadari bahwa Tuhan yang sebenarnya adalah yang menciptakan matahari, bulan, dan bumi. Jadi Nabi Ibrahim dalam mencari Tuhannya menggunakan akal atau logika. Kemudian mengenal ayat-ayat keagungan Allah ada dua, yaitu yang pertama ada ayat kauniyah merupakan pertanda keagungan Allah yang dijelaskan lewat kejadian alam semesta. Kemudian ayat qauliyah yang merupakan pertanda keagungan Allah yang dijelaskan lewat wahyunya, yaitu Al-Quran. Kemudian iman.
Iman adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan menjalankan dengan anggota badan. Rukun iman ada 6, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat beserta tugasnya masing-masing, iman kepada kitab-kitab yang berjumlah 4 yang diturunkan Allah kepada Rasulnya, iman kepada Nabi dan Rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Dalam memahami keimanan, ternyata terdapat cara yang berbeda-beda, ada yang menggunakan logika dan ada yang menggunakan wahyu. Dalam zaman sekarang, ada yang menggunakan antroposentris, yaitu cenderung kepada manusia atau memakai logika, dan teosentris, yaitu berpusat kepada Tuhan atau menggunakan wahyu. Sekian dari saya, apabila ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilham Kusaini dengan NIM 43030020041 ingin menjelaskan sedikit tentang sejarah mulai munculnya ilmu kalam. Ilmu kalam sendiri berarti ilmu yang membahas tentang dialektika. Sejarah ini diawali pada masa Rasulullah. Rasulullah sendiri adalah sebagai panutan segala masalah umat. Pada masa Nabi Muhammad SAW tidak ada permasalahan yang menjadi pertentangan karena semua masalah diselesaikan oleh Nabi itu sendiri. Kemudian juga pada masa Abu Bakar dan Umar tidak ada permasalahan serius tentang perbedaan pendapat. Tetapi pada masa Utsman, tepatnya ketika ia wafat, dia harus digantikan oleh Ali dengan tuntutan harus mencari siapa pembunuh Utsman. Kemudian pada masa Ali diangkat menjadi khalifah, ia harus menghadapi beberapa tantangan, yaitu tuntutan untuk menemukan pembunuh Utsman, perang Jamal yaitu perang melawan Aisyah, perang Siffin yaitu perang melawan Muawiyah. Pada perang Siffin sebenarnya dimenangkan oleh Ali bin Abi Thalib. Akan tetapi setelah adanya arbitrase atau kesepakatan politik atau perjanjian damai, dengan perjanjian dua pemimpin umat Islam yang berperang tersebut harus diturunkan. Tetapi ada kecurangan saat Amr bin As, yaitu perwakilan dari Muawiyah, mempersilahkan Abu Musa al-Asy'ari, perwakilan dari Ali, untuk lebih dahulu menaiki mimbar. Karena Musa al-Asy'ari lebih tua dari Amr bin As untuk berpidato sebagai untuk menurunkan Ali bin Abi Thalib. Kemudian setelah selesai, Amr bin As naik dan malah mengangkat Muawiyah. Maka kelompok Ali pun marah, sehingga kelompok Ali terpecah menjadi dua, yaitu Syiah yang notabene mendukung Ali dan Khawarij yang keluar dari golongan Ali. Setelah Ali turun, kekhalifahan pindah ke tangan Muawiyah dan seterusnya diganti oleh keluarganya, dan inilah awal tergantinya sistem kekhalifahan menjadi dinasti. Akibat perebutan kekuasaan tersebut mengakibatkan menjalarnya agama dan syariat Islam dengan poin-poin permasalahan perebutan kekuasaan, pembelaan diri dan pengukuhan eksistensi kekuasaan yang dimiliki, munculnya beberapa hadis palsu. Kemudian yang terakhir adalah penyebab munculnya ilmu kalam. Penyebab ini yang pertama adalah fanatisme golongan. Yang kedua, pemahaman terhadap teks keagamaan, perpolitikan, dan menguatkan argumen. Cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Kusaini dengan NIM 43030020041 akan mereview sedikit materi tentang aliran Khawarij. Poin pertama ada pengertian Khawarij. Khawarij berasal dari bahasa Arab kharaja yang artinya keluar, memberontak, timbul, dan lain-lain. Kata Khawarij sendiri berbentuk jamak yang bisa dimaknakan orang-orang yang keluar dari golongan Ali bin Abi Thalib. Menurut istilah dalam ilmu kalam, Khawarij adalah suatu kelompok atau aliran yang keluar dari kekhalifahan Ali bin Abi Thalib karena tidak sepakat dengan Ali karena menerima arbitrase dari kelompok Muawiyah yang mengakibatkan kekalahannya kelompok Ali saat perang Siffin. Poin kedua ada doktrin dan ajaran Khawarij. Khalifah atau imam harus dipilih bebas oleh kaum muslim. Khalifah tidak harus berasal dari Arab. Setiap muslim layak menjadi khalifah asal memenuhi syarat. Khalifah bersifat permanen jika adil dan menjalankan syariat Islam.
Khalifah sebelum Ali dianggap sah. Khalifah Ali dianggap sah, tapi setelah Abu Taza dianggap menyeleweng. Muawiyah, Amr bin As, dan Abu Musa al-Asy'ari dianggap menyeleweng dan kafir. Pasukan perang Jamal yang melawan Ali juga kafir. Orang berdosa besar dianggap kafir. Setiap muslim harus berhijrah dan bergabung dengan golongan mereka. Muslim harus menghindar dari pimpinan yang menyeleweng. Wa'ad dan wa'id, amar ma'ruf nahi mungkar, memalingkan ayat-ayat mutasyabihat. Al-Quran adalah makhluk. Manusia bebas memutuskan perbuatannya, bukan dari Tuhan. Poin ketiga, ada perkembangan Khawarij. Karena Khawarij dikenal dengan ideologinya yang radikal, maka mereka terpecah belah. Para pengamat mengatakan Khawarij terpecah menjadi 20 sekte menurut Al-Baghdadi, 18 sekte menurut Harus, 22 sekte menurut Al-Ashfihani. Poin keempat, ada subsekte yang besar di Khawarij. Yang pertama ada Al-Muhakimah, Al-Azarikah, An-Najdat, Al-Baihasiyah, Al-Ajaridah, As-Salabiyah, Al-Abadiyah, As-Sufiyah. Semua aliran yang bersifat radikal pada perkembangan lebih lanjut dikategorikan sebagai Khawarij selama mendapat indikasi doktrin dari ajaran tersebut. Beberapa karakter aliran Khawarij. Yang pertama, mudah mengkafirkan orang yang tidak segolongan dengan mereka. Islam yang benar adalah Islam yang mereka pahami dan amalkan. Orang-orang Islam yang tersesat dan menjadi kafir perlu dibawa kembali ke Islam yang sebenarnya. Karena pemerintahan dan ulama tidak sepaham dengan mereka, maka mereka memilih pemimpin dari golongannya. Mereka bersifat fanatik dalam berpaham dan tidak segan menggunakan kekerasan untuk mencapainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.